Bagaimana? Kalian sehat semuanya? Alhamdulillah. Itu yang Bunda harapkan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Salam Pancasila. Baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ya, apa yang kalian terima hari ini dari pagi hingga sekarang, semoga kalian ya. Ketua kelasnya mana? Ya, siapkan. Siap. Doa. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Andika. Ketua kelas, Andika kenapa? Sakit. Sudah dijenguk? Sudah berapa hari tidak masuk? Oh, baru sehari. Lalu siapa lagi yang tidak masuk? Siapa? Saskia kenapa? Oh, Saskia sakit, pulang. Tadi pulang. Sudah dijemput orang tuanya? Sudah. Lalu siapa lagi yang tidak masuk? Fadlan kemana? Oh, mudah-mudahan menang ya. Baik. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Semuanya berdiri. Berdiri dulu semuanya. Nah. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sekali lagi. Sudah bebas Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, silakan duduk kembali. Bunda ada pantun. Nanti cakep ya. Pergi ke Bandung sama si Teguh. Di sana makan tahu si Cuni. Ayo belajar sungguh-sungguh biar bisa beli Lamborghini. Amin. Kalian sudah masuk ke bab terakhir, pelajaran ke kalian mempelajari hikayat. Ya, baik anak-anakku sekalian. Tujuan kalian mempelajari ini untuk apa sih? Yaitu agar kalian mampu nanti ada menyimak dari biasa PowerPoint yang Bunda berikan, teks narasi dalam mengidentifikasi bentuk monolog secara runut dengan kreatif dan tepat, ya. Lalu peserta didik mampu menyajikan dalam keterampilan teks narasi dalam bentuk monolog. Jadi kalian mampu menyampaikan atau menyajikan. Nah, nanti kalian akan praktik. Ya, praktik membuat sebuah karya cerita rakyat. Manfaatnya apa setelah cerita ini nih? Setelah kalian mendapatkan hikayat dari pelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, yaitu kalian akan mendapatkan pesan moral dari kisah yang disimak, yang disajikan. Nanti sistem silang nih menyajikannya ya. Nah, peserta didik dapat mengaplikasi perilaku positif yang diteladankan pada kisah yang disimak. Jadi kalian akan mengaplikasikan di dalam cerita itu yang positif-positifnya, ya. Menggali pengetahuan awal siswa
jauh dari pemukiman, hiduplah seorang ibu bertanda. Anak perempuannya itu jadi gadis dengan paras yang sangat cantik. Rambutnya panjang begitu lembut, pelan dan terurai dengan indah. Dipercantik dengan keberadaan poni yang tersisir rapi menyusuri keningnya. Namun sayangnya, di balik kecantikan itu, sifat dan perilakunya jauh dari kata baik. Dia pemalas, panjang. Setiap hari hanya berdandan di depan cermin, tak pernah sekalipun dia mau membantu ibunya bekerja. Selain itu, dia juga suka membentak dan mengambil upah dari kerja keras ibunya. Hingga suatu hari, sisir yang biasa dia gunakan patah. Sang anak pun kesal dan berteriak memanggil ibunya. Terulang lagi ya? Enggak, lanjut. Ulang lagi ya? Baik nak, nanti kalian lihat lagi ya di YouTube. Nah, inti dari cerita itu apa nak? Ya, kalau di Sumatera Barat, ya di Sumatera Barat itu ada cerita ya Malin Kundang. Di Kalimantan Barat ada seorang gadis yang durhaka terhadap ibunya. Ya, ini soalnya tidak bisa ini. Bunda ceritakan saja ya. Simak baik-baik ya. Apa yang Bunda sampaikan? Ini karena laptopnya agak error ya. Baik. Nama gadis tersebut adalah Marni. Ya, kita sebutkan saja namanya Marni. Dia cantik. Cantik. Tetapi dia malas. Ya, semenjak bapaknya meninggal, dia menjadi dewasa, tapi kecantikannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya, dia malas, ibunya disuruh bekerja, dia tidak mau masak, yang mencari uang ibunya. Suatu ketika, sisir dan cerminnya, sisirnya patah, cerminnya pecah. Ibu, belikan saya cermin, belikan saya sisir. Nah, ibu tidak punya uang. Tapi karena seorang ibu sayang dan cinta terhadap putrinya, dia belikan. Dia keluarkan uang simpanannya. Dibawalah ke pasar. Tapi di pasar, sampai di ujung pasar, Marni minta syarat kepada ibunya. Ibu, ingat di pasar jangan sampai memanggil atau mengaku saya sebagai anak. Kenapa nak? Pokoknya ibu dengarkan, saya tidak mau ibu menganggap saya anak. Baiklah, dia jalan duluan dengan membawa uang. Melihat sana sini, melihat salah satu perhiasan di pasar tersebut. Dia bingung, perhiasannya bagus semua. Dia bingung bagaimana cara memilihnya. Akhirnya ibunya datang. Karena terlalu lama Marni itu mencari memilih-milih gelang, ibunya datang dengan suara parau. Apakah sudah memilih gelangnya? Si penjualnya bertanya, "Nak, apakah itu ibumu?" "Apa? Itu cantik daripada aku. Itu sudah bau, sudah jelek." Akhirnya ibunya mundur dan menangis. Nah, ketika pulang di tengah dulu kita zaman dulu hutan ya Naya. Di tengah hutan segerombolan pria. Ya, jalan
membawa lebih dulu oleh pemuda-pemuda itu. Hai cantik, siapakah yang di belakangmu? Dia itu pembantuku. Kira ibumu, ibuku lebih cantik daripada saya. Seketika itu pula ibunya sudah lebih sakit, selalu dicaci. Akhirnya di tengah hutan itu ibunya berlutut dan berdoa kepada Tuhan untuk dikutuk putri. Tiba-tiba gelegar awan, guntur, kilat, dan Marni bisa berjalan lambat-lambat, kelamaan baru berteriak, "Ibu, tolong, maaf, saya tidak akan mengulangi lagi." Tapi akhirnya Marni jadi batu. Makanya nangis di tengah hutan belantara di Kalimantan ada seperti itu. Makanya mungkin orang bercerita tentang itu untuk meninabobok, untuk membuat ini loh hikmah dari cerita ini, ya. Bunda, ada pertanyaan. Apakah kalian pernah mendengar atau membaca tentang cerita rakyat? Pernah. Cerita apa? Bawang putih, bawang merah, terus Danau Toba, terus Satria, Keong Mas, apa? Timun Mas, dan masih banyak lagi. Ya, Bunda mau tanya lagi. Apakah di daerah kalian ada cerita rakyat? Ada. Siapa yang dari Malin dari mana? Ada yang dari Sumatera Barat? Padang? Ada ya, berarti kamu tahu ya, orang Padang harus tahu ceritanya, cerita daerahnya. Ada yang dari Jawa Barat? Ya, cerita yang terkenal apa? Sangkuriang. Terus dari daerah mana lagi? Betawi. Jakarta yang kalian tempati ini, yang kalian pilih. Apa cerita apa? Si Pitung. Baik. Setelah itu, nilai apa sih yang terkandung di dalam rakyat? Nilai moral, terus religi, agama, terus budaya. Kenapa dikatakan budaya? Karena cerita dari rakyat Indonesia. Ada berapa? Banyak. Artinya dari 38 pasti ada cerita 38 provinsi. Bener kan? Ada ceritanya. Nah, sekarang coba kalian membuat sebuah cerita tapi melalui monolog. Ya. Bercerita, ya. Kemarin yang sudah diputar rollingnya itu siapa yang scrapbook? Kelompok mana? Ini kan? Ini. Siapa yang monolog dengan kamu? Kelompok Zahra ya. Siapa yang presentasi nanti? Nanti dirembukan ya. Oke, baik sayang. Kelompok ini membuat PowerPoint yang bagus ya. Kalian nih jagoan semua. Di sana ada anak perempuan, di sini perempuan semua, di sini perempuan. Sini jagoan semua nih. Wih, jagoan Bunda. Kalian memilih apa? PowerPoint juga. Baik. Mulai dari sekarang ya, kalian membuat sambil berdiskusi memilih cerita apa. Silakan kalian membuat apa yang kalian
pilih tadi. Dan cerita rakyatnya, silakan kalian memilih cerita rakyat. Oke, siap semuanya? Ya, silakan berdiskusi, silakan membuat. Sudah siap kan yang scrapbook bawah? Gunting, karton, yang PowerPoint udah siap membawa laptop. Ini membawa? Oh, pakai HP bisa ya? Oke. Sip, keren. Mantap. Tanpa Laptop, HP pun bisa. Ya, anak-anakku sekalian, dengarkan dulu. Ya. Kita main game dulu ya. Ya, kita main game ya. Letakkan dulu guntingnya. Ya. Kita main sambung kata. Ya. Contoh. Ingetin, contoh. Kalau teman kalian yang pertama mengatakan daun, berarti teman sebelahnya melanjutkan dari un. Nah, unta misalkan. Terus nanti sebelahnya tari, tahu. Gitu ya. Baik ya, Bunda mulai ya. Oke. Berarti fokus semuanya. Mulai dari sini. Makan. Anti. Ngumpet. Tinggi. Gigi lagi. Sampuriang. Ri. Sangkuri. Angsa. Sabun. Bunda. Sultan. Tando. Tepuk tangan semuanya. Fokus ya. Sekarang fokus lagi ya. Sudah selesai ya? Sudah selesai? Silakan yang dipercaya, yang sudah ditunjuk presentasi, silakan laptopnya ke kelompok lain, bawa hasil. Silakan. Ayo boleh menggunakan atributnya, silakan. Lanjut, udah. Silakan kalau sudah duduk ke bangkunya masing-masing. Ibunya tidak sengaja. Nah, ini siapa yang menceritakan? Davina. Ceritanya apa? Bawang merah bawang putih. Bawang merah bawang putih. Ini? Malin Kundang. Siapa tadi yang menceritakan? Indriani. Mantap. Iya, tepuk tangan semuanya. Ya. Artinya kalian sudah menyimak dan menyajikan hasil karya kalian. Yang tadi ceritakan, nilai yang terkandung dari cerita yang tadi ini, cerita apa temenmu? Nah, apa sih? Jangan durhaka terhadap orang tua. Tidak boleh ya. Ini ceritanya apa? Malin Kundang juga. Nilainya apa di sana yang terkandung? Tidak boleh melawan orang tua. Ini ceritanya apa? Iya. Apa sih dari bawang merah bawang putih yang kalian dapat? Tidak rakus, tidak serakah, terus? Tidak sombong, tamak dan sebagainya itu ya. Baik. Artinya sudah paham kan ya? Nah, baik anak-anakku sekalian. Dari cerita rakyat tadi, ya,
Kalian kan belajar dari pelajaran pertama sampai akhir. Bunda mau tanya, mengapa hikayat atau cerita rakyat harus wajib diketahui oleh generasi muda nih kalian? Biar tidak melupakan? Hebat semuanya. Yang berkesan dari yang kalian ceritakan nih, ya ini Candi Prambanan. Nanti cerita-cerita rakyat lagi, kalian harus banyak perbendaharaan cerita rakyat ya. Jadi jangan hanya satu. Indonesia tuh luas. Tadi dikatakan ada berapa provinsi? Nah, dari 38 itu ada yang namanya cerita rakyat. Kamu harus tahu ya. Bunda tutup pelajaran hari ini, Bunda kantor. Siang-siang jalan ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian pelajaran kita, semoga bisa bermanfaat. Tapi belum Bunda tutup. Assalamualaikum. Ada tugas ya. Tugasnya tidak macam-macam, tidak hanya kalian kesan pelajaran hari ini bagaimana. Kita akan share ke grup kalian ya, nanti tinggal jawabannya menggunakan emoji. Kalau senang dengan pelajaran hari ini, kalian wajahnya emoji itu tertawa. Kalau tidak senang, datar saja. Tapi kalau tidak senang sama sekali, dia menangis emojinya. Ya, nanti Bunda kirim, tidak perlu pakai. Kalian tinggal jawab saja, tinggal klik yang mana yang akan kalian pilih kesan kalian belajar hari ini. Paham semuanya? Baik, Bunda tutup. Assalamualaikum. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih.